Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Bisa dikatakan, ada seorang wanita yang cantik, berprofesi sebagai ustazah. Ya, bisa dibilang ia sering mengajar kepada santri, dan sering melakukan hal-hal terkait dengan ibadah. Namun, akan datang suatu hari menimpa perempuan cantik tersebut, yang bisa dibilang sangat tidak pantas. Ada seorang pria, tega melakukan hubungan terlarang bersamanya hingga merasa tidak berdaya sobat. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, di sebuah daerah bernama Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, ada seorang perempuan cantik bernama Ina, yang telah berusia 27 tahun. Di usianya yang terbilang matang itu, Ina sudah menikah dengan seorang pria yang tidak disebutkan identitasnya, yang bisa dibilang usianya tidak terlalu jauh dari sang istri. Mereka ini sudah menikah dari tahun 2019, dan kini sudah dikarunia 2 anak yang masih kecil. Semenjak Ina dan sang suami menikah, mereka berdua memilih tinggal di kawasan Kecamatan Sakra, dan berpisah dengan orang tuanya. Meskipun dengan ekonomi yang pas-pasan dan hidup sederhana, mereka tetaplah bahagia. Di lingkungan keluarga dan orang-orang sekitar, bahkan Ina, dikenal sebagai sosok wanita yang sangat baik hati. Dan selalu ramah kepada siapa saja. Makanya tidak heran, Ina ini disenangi oleh banyak orang. Selain itu sobat, ia juga dikenal sebagai ibu rumah tangga yang pekerja keras. Tidak seperti kebanyakan wanita pada umumnya, yang hanya menjadi ibu rumah tangga dan tinggal di rumah berdiam diri. Dengan melihat ekonominya yang tidak stabil, membuat Ina ini jadi rela bekerja tidak mengenal waktu dari pagi hingga sore, demi membantu perekonomian keluarga kecilnya. Yang mana pada saat itu, Ina bekerja sering mengajar santri-santri yang terletak tidak jauh dari kediamannya. Bahkan dalam keadaan capek pun, dia tidak memikirkan soal resikonya. Tidak hanya itu, setiap kali dia pulang mengajar, Ina masih melanjutkan mencari nafkah dengan berjualan herbal. Keluarga kecilnya ini, bisa dikatakan sangat harmonis. Berbeda dengan yang mereka lakukan sebelumnya. Yang mana ternyata, beberapa tahun mereka menikah, ternyata sang suami berhenti dari pekerjaannya, dan hanya mengandalkan pendapatan dari Ina pada saat itu. Entah apa alasan sang suami berhenti bekerja. Mungkin ia mendapatkan pemecatan, atau hal-hal lainnya. Namun yang jelas, semenjak dari kejadian yang ditimpa sang suami, ia berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal, sembari membantu istrinya Ina. Pada awalnya, Ina ini merasa tidak keberatan dengan keinginan suaminya. Namun sobat, lama-kelamaan, Ina juga merasa capek dengan itu semua. Bahkan di mata para tetangganya, sang suami mulai dikenal sebagai laki-laki tidak bisa membantu, dan hanya mengandalkan pendapatan Ina. Hal tersebut jelas, terkadang Ina mulai kepikiran. Karena pada saat itu, setiap hari di tengah-tengah Ina bekerja, sang suami sempat tidur-tiduran, walaupun kadang membantu sang istri di urusan rumah tangga mereka. Meskipun begitu, yang mana hal itu jelas Ina sebagai seorang istri, sering mengingatkan suaminya untuk segera mencari pekerjaan. Selaku seorang imam di dalam rumah tangga, sudah seharusnya dia bertanggung jawab. Di saat itu, sang suami pun kurang lebih berkata, "Ya udah kalau gitu, aku ada tawaran ke Malaysia. Aku terima aja ya," ucapnya. Ina yang mendengar penjelasan tersebut, jelas merasa senang dengan keinginan suaminya.
Namun, ia juga sempat merasa sedih, karena harus ditinggal jauh untuk bekerja. Di saat itu dia berpikir, daripada tidak ada perkembangan secara ekonomi, dengan dewasanya Ina pun menyetujui permintaan suaminya tersebut. Mulailah sang suami untuk mengatur jadwal keberangkatannya untuk merantau, sembari mempersiapkan barang-barang yang akan dia bawa. Singkat cerita, pada tahun 2022, suami dari Ina ini pun berpamitan, lalu akhirnya berangkat ke Malaysia. Dan di saat tersebut, Ina juga kembali bekerja seperti biasa. Sebelumnya sobat, di tempatnya bekerja yang bernama TPQ, atau bisa dikatakan Taman Pendidikan Quran, ternyata pimpinan dari tempat tersebut adalah mantan kekasihnya. Pria itu bernama Munawir, yang berusia 29 tahun. Sebenarnya, tidak ada informasi mengatakan tentang masa lalu mereka berdua. Namun yang jelas pada saat itu, Munawir ini masih menyimpan perasaan terhadap Ina. Ya, bisa dikatakan dia belum move on sobat. Pria 29 tahun tersebut sempat mendengar atas kepergian dari suami Ina ini. Dan di saat itu pun, Munawir mulai merencanakan sesuatu. Mengingat, pekerjaan sampingan Ina ini adalah seorang penjual herbal online, Munawir pun lantas mengirimkan pesan kepadanya untuk meminta herbal penambah stamina. Ina yang sebetulnya hanya berniat untuk berjualan, lantas merespon dengan baik dari sang mantan tersebut, lalu menawarkannya beberapa herbal yang dia kira mantap. Dan setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, barulah Munawir menyuruh untuk mengantarkan saja ke kediamannya, dengan alasan tidak sempat. Tanpa rasa curiga pun, Ina mengiyakan tawaran itu. Hingga pada hari Minggu, 17 Desember 2023, sekitar jam 10 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, Ina pun sedang mengantarkan pesanan online, berupa herbal penambah stamina ke ruko milik Munawir yang berada di Kecamatan Sakral. Setelah tiba di ruko, Ina mengetuk pintu, dan Munawir yang berada di dalam itu langsung mengizinkannya untuk masuk. Ketika wanita cantik tersebut masuk ke ruko, Munawir malah menariknya untuk melakukan hubungan badan. Jelas pada saat itu sobat, Ina menolak secara mentah-mentah. Namun, sang mantan yang gelap mata, malah memegang bagian atas Ina dengan kencang sobat. Ina sendiri juga sempat mengingatkan Munawir, untuk tidak berbuat macam-macam karena sudah sama-sama memiliki suami istri. Ia pun berpura-pura tidak mendengar, dan seketika mendorongnya hingga jatuh di lantai ruko. Munawir kemudian membuka celana sang mantan, dan langsung bercocok tanam dengan puas. Parahnya sobat, Munawir melakukannya cukup lama. Mungkin pada saat itu ia sudah meminum herbal, atau dianya yang merasa ketagihan. Setelah insiden tersebut, barulah Ina pulang dengan perasaan gemetar, dan mengeluarkan air mata. Ketika dalam perjalanan pulang, Ina terjatuh karena merasakan ketakutan akan kejadian yang baru saja dialaminya. Setibanya di rumah, Ina tanpa basa-basi segera menghubungi suaminya yang saat itu berada di Malaysia, dan menceritakan kejadian yang terjadi. Dia pun mendapat saran dari suaminya, agar segera melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat. Namun, setelah beberapa jam kemudian, Munawir membuka komunikasi lewat chat WhatsApp untuk meminta maaf. Setelah minta maaf, barulah ia memintanya untuk tidak memperpanjang masalah. Munawir sendiri bahkan bersedia memberikan uang 5 juta rupiah, sebagai tanda berdamai, tapi Ina mengatakan tidak bisa terima, karena ingin melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian. Namun, pihak kepolisian masih melakukan verifikasi, apakah korban sudah membuat laporan resmi atau belum. Jadi hingga saat ini sobat, belum ada informasi mengatakan apakah Munawir dihukum, atau Ina malah memilih jalan damai. Bagaimana menurutmu guys? Di cerita kali ini, kita belajar bahwa, ketika pergi mengantarkan sesuatu, jangan sekali-kali masuk ke rumah pelanggan dalam keadaan apapun. Cukup mengantar apa yang dia pesan, lalu pulang ke rumah. Jadi sobat, kita tidak bisa menilai orang dari luarnya saja. Biarlah kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua.